Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutrisna Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi acuan bagi seniman pendidikan, guru, pemangku kebijakan, orang tua, dan pejuang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung atau seorang petani sayuran. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi ataupun tanaman sayuran sawi, tumbuh menjadi pepaya dan tanaman yang lain. Begitupun dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah biji jagung bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tidak mendapat tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Sehingga dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya dengan membentuk karakter siswa. Misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman yaitu
pada pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apalagi di tengah situasi seperti ini, anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberikan dampingan dan pengawasan serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuannya seluas-luasnya seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang tua, yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian pada anak atau siswa agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada, sehingga tujuan Merdeka Belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberikan teladan, di tengah memberikan bimbingan, dan di belakang memberikan dukungan. Metode yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah metode AMONG yang mencakup ngomong, among, dan ngomong. Inilah yang disebut Trimong yang akan diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran seiring dengan perjalanan proses pendidikan peserta didik dari mulai tahap paling awal hingga sudah dewasa dan siap masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Among dalam bahasa Jawa berarti memberi contoh tentang baik buruk tanpa harus mengambil hak anak, agar anak bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Erat kaitannya dengan asas ketujuh dari 7 asas taman siswa, yaitu asas pengabdian dan kesucian hati, dengan tidak terikat lahir atau batin, serta dengan suci hati. Berniatlah kita berdekatan dengan sang anak. Kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri berhamba kepada sang anak. Dalam proses ulang huruf atau pengajaran tentang nilai kebaikan dan keburukan yang disertai dengan contoh perilaku di tahap ini, pengenalan hukum sesuai bagi pelanggaran terhadap norma dan disiplin dilakukan sesuai kodratnya. Among mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksanaan among atau momong disebut pamong, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Guru atau dosen di taman siswa disebut pamong, yang bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu. Tujuan sistem among adalah untuk membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air manusia pada umumnya. Sistem Among mengharamkan hukuman disiplin dengan paksaan atau kekerasan, karena itu akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kemerdekaan itu tidak terbatas. Dasar pendidikan selanjutnya ialah penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Pendidikan haruslah berpihak pada peserta didik. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Pendidikan harus memerdekakan berdasarkan pelajar Pancasila.
Ki Hajar Dewantara menerapkan semboyan yang dapat mencapai insan yang merdeka lahir batin sebagai berikut. 1. Ingarsa Sungtolodo, di depan memberikan keteladanan. Sebagai orang tua, guru, atau sebagai pimpinan sebuah organisasi macam apapun, anak-anak, peserta didik, dan para bawahan akan memperhatikan tingkah laku para orang tua, guru, atau pimpinannya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di pertengahan memberi semangat. Dalam pergaulan sehari-hari, ketika melihat anak-anak peserta didik atau bawahan mulai mandiri menjalankan hal yang benar, mereka wajib diberi dukungan dan diberi semangat. Kepedulian terhadap perkembangan anak, peserta didik, dan bawahan diwujudkan dengan memberikan dukungan kepada mereka untuk menjalankan hal yang benar. Seorang anak, peserta didik, atau bawahan perlu diberi semangat dalam menjalankan kewajibannya. Ketiga, Tutpuri Handayani, di belakang memberi dukungan. Anak-anak, peserta didik, atau bawahan yang mulai percaya diri perlu didorong untuk berada di depan. Orang tua, guru, peserta didik, atau pimpinan perlu memberikan dukungan dari belakang. Sudah seharusnya generasi tua memberi kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk berkiprah. Para sesepuh yang masih bercokol dan tidak mau meninggalkan jabatannya menunjukkan kelalaian dan ketidakberhasilan diri mereka dalam membina generasi sepenerusnya. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik, karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada peserta didik, dan peserta didik. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori, dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Selanjutnya, marilah kita merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Refleksi pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sudah 18 tahun saya menjadi seorang pendidik atau guru, mulai dari mengabdikan diri sebagai guru sukarela di sekolah negeri, yaitu SD Negeri 6 Sepit Kecamatan Keruak tahun 2006. Setelah itu pindah tugas masih sebagai guru honor madrasah ke MI Biro Walidain NWD RSI Rensing Kecamatan Sakra Barat tahun 2009. Kemudian mutasi kembali ke sekolah negeri sebagai guru honor daerah tingkat 2 di SD Negeri 1 Rensing Kecamatan Sakra Barat tahun 2018, dan kembali mutasi ke SD Negeri 3 Borok Toyang Kecamatan Sakra Barat sebagai pegawai negeri sipil PNS tahun 2021 sampai saat ini. Saya sebagai seorang guru atau pendidik melakukan pembelajaran pola lama, yaitu sistem pembelajaran belum sepenuhnya terpusat pada peserta didik, transfer pengetahuan yang bersumber dan berorientasi pada kurikulum, melaksanakan pembelajaran dengan monoton. Yang kedua, setiap metode pembelajaran yang saya terapkan menggunakan metode yang saya pakai hanya teramah, mementingkan hafalan dan sistem pengajaran yang saya lakukan, pendidikan yang keras, dan memaksa anak untuk bisa. Saya lebih terfokus ke tuntunan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam 1 semester sesuai dengan target kurikulum dan kriteria ketuntasan maksimal KKM. Jika banyak peserta didik yang tuntas KKM dalam pembelajaran, maka dapat dianggap pembelajaran berhasil.
Ketiga, pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Saya sering menghukum peserta didik bila tidak menghafal suatu pelajaran dengan menyuruh mereka berdiri di depan kelas, sedangkan perilaku peserta didik pasif bekerja secara individual atau mementingkan diri sendiri dan pengetahuan berbasis fakta tanpa berpikir kritis. Keempat, pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga saja. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas, serta peserta didik harus mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak-anak atau peserta didik. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas atau PR, sulit diatur, dan lambat berpikir. Walaupun tugas atau soal yang saya berikan sangat mudah dan materi sudah saya jelaskan berulang-ulang. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pokok penting sebagai bekal saya sebagai seorang guru dan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memerdekakan anak dalam proses belajar. Yang pertama, saya menyadari kekeliruan saya bahwa sejak saya sebagai pendidik, saya hanya memandang peserta didik sebagai objek semata. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, seharusnya merekalah subjek pembelajaran yang perlu dilibatkan dan merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik hanya sebagai penuntun dan menghamba pada peserta didik dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara yakni peran guru atau pendidik dengan sistem AMO, asah, asih, dan asuh dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem AMO. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup peserta didik agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya yang berbeda. Jadi, mereka bukanlah kertas kosong. Dalam sistem AMO, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Puri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Kedua, dibutuhkan konsep merdeka belajar bagi peserta didik sehingga mereka bisa bebas berkarya, berekspresi, bereksplorasi melalui pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Ketiga, guru harus memberi contoh perilaku yang baik kepada murid. Ing ngarso sung tulodo bisa menjadi sahabat bagi peserta didik, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ing mang dia mangun karso dan mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk meraih mimpinya, mewujudkan cita-citanya. Tutwuri Handayani. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. Kedua, merancang pembelajaran yang menerapkan konsep merdeka belajar bagi peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Tiga, menjadi teladan, memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan
nilai-nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah bersama teman sejawat. Yang keempat, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas. Jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya alami musibah, menjenguk teman yang sakit, orang tua meninggal, membiasakan peserta didik mencintai lingkungan kelas atau sekolah. 5. Meningkatkan karakter peserta didik lewat budi pekerti dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, membaca Al-Quran, literasi, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, selalu mengucapkan kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman atau guru, mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan membudayakan budaya lokal berupa pendidikan karakter serta melestarikan 3S, sapa, salam, dan senyum. Keenam, dalam pembelajaran selalu berpedoman kepada semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani, mengembangkan profil Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, saya akan memandang perilaku peserta didik dari ranah kognitif yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Dan ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman. Di akhir video ini tentang refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya Muhammad Sutrisno Kurniawan SPD ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami tentang dasar-dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan lingkungan belajar berpusat kepada peserta didik, dan peserta didik. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Fasilitator Halimatus Sa'diyah MPD dan pendamping praktik saya, Bapak Haji Ahmad Turmuzi MPD, dan sahabat seperjuangan CGP Angkatan 10, serta teman satu kelompok yang selalu bersama, yakni Pak Herwin Satriawan Putra SPD, Pak Maskar SPD, Ibu Nurmaini SPD, dan Ibu Riyadah SPD. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.